Halo semuanya, dalam video kali ini saya ingin menanggapi ya provokasinya si Rizik Sihab di hadapan pengikut-pengikutnya itu yang ngajak-ngajak perang seluruh putra-putri bangsa Nusantara yang selama ini berjuang, bergerak, berjuang untuk meluruskan sejarah-sejarah yang dilencengkan oleh para kabib-kabib itu, muasal Yaman itu, yang bukan WNI itu gitu loh. Dan juga bangkit gitu loh dari penindasan yang dilakukan oleh para kabib-kabib selama ini gitu loh. Karena selama ini kita itu kan sebelum punya data ya bahwa seluruh Khabib itu bukan turunnya Rasulullah, kita kan benar-benar dieksploitasi gitu loh. Kita dirugikan, kita dihinakan, dan kita diem aja. Bahkan sampai sejarah-sejarah dilencengkan pun kita nggak ngerasa, kita nggak ngeliat gitu loh. Dan kita terima-terima aja karena kita berhusnuzon, juriahnya Rasulullah nggak mungkin berbohong kan gitu. Tapi ternyata mereka itu bukan juriah Rasulullah SAW, dan tidak hanya itu gitu loh. Dengan klaim mereka itu, mereka melakukan banyak sekali kejahatan gitu loh, yang berbahaya bagi bangsa dan negara kita gitu loh. Dan yang kita lakukan itu hanyalah bangkit gitu loh, hanyalah melawan, sadar dan melawan gitu loh. Serta meluruskan apa-apa yang dilencengkan oleh para kabib-kabib muasal Yaman itu yang berbahaya bagi bangsa dan negara kita gitu loh. Itu aja gitu. Nah si Rizik Sihab satu itu, teroris lokal itu gitu kan. Gus Dur yang bilang. Dan kalau misalnya kita lihat, kita pahami lagi ya track record dia, kan memang kerjaan itu kayak teroris gitu loh. Terlebih lagi ada pernyataan dia yang ngedukung khilafah, ingin mendirikan khilafah yang artinya itu merubah Pancasila. Sesuatu yang baik ingin dirubah sama dia gitu loh. Kan berbahaya gitu loh bagi bangsa dan negara kita gitu. Ya, jadi nggak salah kalau ngecap dia itu sebagai teroris gitu loh. Nah, dia itu ngajak-ngajak perang gitu loh. Nah, jadi itu sebagai bahan tambahan bagi pemerintah untuk segera menangkap si Rizik Sihab itu gitu. Sebenarnya si Rizik Sihab itu nggak bisa lagi ngebela diri supaya tidak ditahan oleh polisi. Sebenarnya nggak bisa gitu loh. Karena dari tahun jebot gitu kan, dari zaman dahulu kala juga, si Rizik Sihab itu emang kerjaannya itu provokasi, provokator pekerjaan dia itu. Karena dari situ dia bisa dapat makan gitu loh. Ngeprovokasi orang untuk melawan pemerintah gitu kan, ngehina-hina kiai-kiai gitu loh, ngehina presiden, ngehina menteri agama di zaman dulu itu kan, ngehina Gus Dur gitu loh. Provokasi aja gitu loh, ngajarin masyarakat untuk memiliki sifat yang sama, sifat bajingan seperti dia itu gitu loh, sifat yang kasar seperti dia itu, yang eh, ngehina orang-orang yang tidak sama dengan dia gitu loh, yang nggak sama-sama dia ya, itu direndahkan sama dia, dihina-hina, caci maki sama dia tuh gitu loh. Jadi si Rizik Sihab itu emang nggak bisa ngebela diri lagi gitu loh. Nah seandainya bawahannya Bapak Prabowo gitu ya, memiliki kehendak baik yang sama terhadap bangsa dan negara kita seperti Bapak Prabowo, seharusnya segera menangkap Rizik Sihab gitu. Semua alasan jika dikumpulkan itu mengatakan satu, tangkap Rizik Sihab gitu loh. Nggak ada alasan, nggak akan menemukan alasan lah kalian itu untuk tidak menangkap si Rizik Sihab, nggak akan nemu, nggak bisa ditemukan karena emang si Rizik Sihab itu bajingan gitu loh, nggak bisa gitu. Walaupun si Rizik Sihab itu beralasan gitu ya, saya kemarin itu ngajak-ngajak perang itu karena beberapa hari terakhir ini itu saya melihat para kabib-kabib itu dihina oleh putra-putri bangsa Nusantara yang sedang berjuang untuk mempertahankan bangsa negaranya gitu loh, yang telah dirusak sama keluarga saya gitu. Itu nggak bisa alasan itu dipakai gitu loh, karena kalau kita ngeliat konteksnya secara keseluruhan gitu ya, kenapa ini semua terjadi, itu pasti mengatakan bahwa si Rizik Sihab inilah yang bersalah gitu loh. Kita selama ini itu kan dihina-hina sama si Rizik Sihab, pribumi itu kan dihina-hina sama si Rizik Sihab gitu loh. Kayak kita dihina sama dia gitu loh. Sebelum kita tahu bahwa si seluruh para kabib itu bukan turunnya Rasulullah, kita nggak punya datanya gitu kan, itu kita dihina-hina, diem aja gitu loh, diem aja. Kayak kita dihina, diem aja, kita kan nggak bisa ngelawan, nggak berani ngelawan gitu loh. Terus bahkan sejarah kita dilencengkan oleh para kabib-kabib itu, kita kan yang nggak tahu gitu loh. Saking kita itu mencintai Rasulullah sehingga memuliakan para
dzurriyyahnya Rasulullah gitu kan, kita sampai nggak berani ngelawan gitu loh. Dan kita berhusnuzon pasti baik gitu aja kan gitu. Tapi setelah terbukti bahwa mereka itu bukan dzurriyyahnya Rasulullah SAW, dan ternyata mereka itu melakukan sebuah kejahatan, banyak sekali kejahatan gitu ya, yang kita lakukan sekarang itu hanyalah bangkit gitu loh, hanyalah melawan balik gitu loh. Apa disalahkan melawan balik itu setelah disakiti beratus-ratus tahun lamanya gitu loh? Melawan balik apakah salah? Kan enggak gitu loh. Ini pelajaran untuk pemerintah untuk mengetahui konteks secara keseluruhan gitu loh. Tidak hanya melihat apa yang terjadi di hari ini aja gitu. Pahami permasalahannya itu kayak gimana gitu loh. Kita tuh hanya berjuang untuk bangsa dan negara ini. Kita berjuang untuk Pancasila, udah gitu aja gitu. Bukan untuk siapa-siapa, kita juga nggak nerima bayaran gitu loh. Supaya ya, gue tuh kesel sebenarnya sama, sorry ya, bukan sama Bapak Prabowo-nya gitu ya. Cuman sama bawahan-bawahan Bapak Prabowo-nya yang goblok itu loh. Yang tolol-tolol itu loh, gitu loh. Yang begitulah gitu. Rizik Syihab itu udah terbukti teroris, kerjaannya gaweannya tuh nggak beres gitu ya. Masa jadi sowanin, ada yang sowan tuh bawahannya Bapak Presiden. Kalau sama Bapak Prabowo-nya, gue cinta. Gue yakin Bapak Prabowo itu memiliki kehendak yang baik untuk bangsa dan negara kita. Cuman kan Bapak Prabowo itu kan gak sendirian, ada bawahan-bawahannya. Nah, bawahan-bawahannya itu yang bermasalah gitu loh, yang bermasalah. Mereka tidak mencintai Pancasila, bahkan tidak mengerti Pancasila gitu loh. Mereka tidak memiliki kehendak yang sama seperti Bapak Presiden terhadap bangsa dan negara kita ini gitu loh. Visi misi mereka berbeda dari visi misinya Bapak Presiden gitu loh. Mereka memiliki tujuan-tujuan yang lain. Inilah gitu loh yang bikin kita itu pusing. Bukan pusing ya, pening, bukan pening juga gitu. Sakit hati gitu loh. Selama ini kita tuh berjuang untuk bangsa dan negara kita gitu, meluruskan sejarah-sejarah kita. Kita berjuang untuk melawan para kabib yang selama ini kita husnuzonin sebagai orang yang baik, ternyata mereka tuh bajingan gitu loh. Dan kita juga nggak langsung kasar gitu loh. Dikasih tahu pertama awal-awal pertama kali mereka itu terbongkar lah gitu kan, kejahatan-kejahatan itu kita masih slow orangnya gitu. Tapi kok nggak mau tobat mereka itu, nggak mau minta maaf dan lain sebagainya gitu loh. Tetap aja arogan, tetap aja sombong gitu loh. Nah, dari situlah kita semua mulai kasar gitu loh. Karena kita mulai sadar yang kita hadapi ini bukan orang, mereka setan gitu loh. Makanya itu mereka itu banyak orang yang bilang mereka itu ya bajingan, termasuk gua gitu loh. Mereka itu setan, mereka itu penjahat gitu loh. Mereka itu monyet gitu loh. Gitu ya. Pahami konteksnya gitu loh. Pahami permasalahannya gitu. Jadi tidak ada lagi pemerintahan, orang-orang di pemerintahan itu ya, yang malah nyalahin kiai-kiai yang berjuang untuk bangsa dan negaranya. Seperti Kiai Fuad kemarin gitu. Kiai Fuad itu hanya berjuang untuk Pancasila gitu. Untuk bangsa dan negara kita. Untuk bangkitlah putri-putri Nusantara yang selama ini dieksploitasi oleh para kabib-kabib masa Yaman itu. Dengan klaimnya sebagai dzurriyyah Rasulullah yang terbukti bukan itu. Untuk bangkit melawan, mempertahankan bangsa dan negara kita. Bangkit melawan itu juga bukan untuk diri sendiri, bukan hanya untuk diri sendiri, untuk bangsa dan negara kita gitu. Ini bukan perjuangan yang kecil, ini perjuangan yang besar. Apalagi kita orang itu nggak ada yang dikasih makan sama pemerintah gitu. Nggak ada yang kasih bayaran sama pemerintah, itu nggak ada. Kalau makan ya disediain beras kan ya. Kan beli kita, beli. Jadi ya kembali lagi ke Rizik Syihab gitu ya. Ya dengan dia orasi-orasi ngajak-ngajak perang gitu kan, yang akan menimbulkan kekeosan di negara kita. Itu sebagai bahan tambahan lah untuk pemerintah itu segera menangkap si Rizik Syihab itu gitu. Ingat ya, nggak ada alasan lain selain menangkap Rizik Syihab. Nggak ada alasan yang bisa ngegagalin itu gitu. Yang mencegah
perbuatan tersebut untuk nangkap si Rizik Syihab itu. Makasih teman-teman. Video kali ini kayaknya sampai sini aja ya.